Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Febrianti dengan NPM 23082600022. Dan pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi mind map saya untuk semester antara pada blok Basic Endocrine yang berjudul Hungry and Thirsty Regulation. Baik, pertama-tama itu saya akan menjelaskan di bagian laparnya terlebih dahulu. Untuk regulasi laparnya itu sendiri, dia itu definisinya itu dia mekanisme tubuh untuk mengatur asupan makanan dan keseimbangan energi. Dimana itu kalau untuk pusat regulasinya itu sendiri, dia itu berasal dari hipotalamus. Dia ini terdapat 3 bagian, dimana itu dia ada yang Arcuate Nucleus, dimana itu ARC, dimana itu dia pusat utama si sinyal lapar sama kenyang. Sama juga kalau untuk di lateral hipotalamus, dia berperan dalam meningkatkan perilaku makan sehingga sering disebut sebagai area yang berkaitan dengan rasa lapar. Sedangkan kalau untuk paraventricular nucleus atau disebut dengan PVN, dimana itu dia berperan dalam mengatur rasa kenyang yang pengeluarannya itu energi. Kalau untuk sinyal yang meningkatkan rasa lapar itu sendiri itu dia itu diproduksikan terutama oleh lambung, dimana itu dia kadarnya itu meningkat ketika lambungnya kosong dan sebelum makan. Sama juga untuk mendapatkan merangsang neuron NPY atau AGRP, dimana itu dia di hipotalamus. Sedangkan kalau untuk menyebabkan si peningkatan rasa lapar ini, dia ini setelah makan ini kadar ghrelin-nya itu justru menurun karena udah mengonsumsi makanan. Kalau untuk memperjelaskan si NPY AGRP ini, dimana itu dia kelompok neuron di Arcuate Nucleus tadi, dimana itu dia merangsang nafsu makan. Sama juga kalau untuk sinyal yang menurunkan lapar itu dia ada namanya leptin, dimana itu si leptin itu bisa menurunkan nafsu makan. Dia itu leptin ini diproduksi oleh jaringan adiposa. Dia ini kayak memberikan informasi gitu, kayak mengenai jumlah cadangan energi tubuh yang sisa di tubuh kita. Jadi dia ini peningkatan leptinnya ini menghambat neuron NPY AGRP-nya ini dan merangsang jalur si POMC. Akibat itu semuanya dengan bantuan hormon-hormon itu dia terjadinya nafsu makannya menurun. Nah, kalau untuk insulin itu sendiri, dia memberikan sinyal status energi, dimana itu dia diproduksi oleh sel B-nya pankreas, dimana itu setelah mengatur glukosa darahnya itu dia memberikan sinyal ke hipotalamus itu mengenai kesediaan energi. Karena kan apa yang kita tahu itu kan kalau dari makanan itu, contohnya karbohidrat itu bakalan berubah menjadi gula. Nah, gula itu yang bakalan diapain sama si pankreas. Nah, itu si sisa karbohidrat ini bakalan dimasukin ke cadangan energi, ke hepar, ke asam lemak sama otot. Kalau untuk faktor yang hormon saluran cerna ini yang kayak faktor yang mempengaruhi regulasi lapar ini ada 3, dimana itu dia ada CCK, ada PYY sama GLP-1. Dimana itu si CCK ini panjangannya itu kolositostokinin, dimana itu dia kayak dilepaskan terutama setelah konsumsi lemak dan protein, dimana itu kayak meningkatkan rasa kenyang dan memperlambatkan pengosongan lambung. Kalau untuk PYY, dia ini dilepaskannya itu setelah makan dan membantu menafsu makan. Kalau untuk faktor yang mengaruhi regulasi lapar itu sendiri, kalau untuk selain hormon itu dia bisa dipengaruhi oleh kayak contohnya kadar glukosanya, sama nutrien di dalam darahnya, sama pengosongan peregangan lambung, sama cadangan asam lemak. Nah, kalau untuk thirsty regulation itu sendiri, kayak regulasi haus itu dia mekanisme tubuh untuk kayak mempertahankan keseimbangan air dan osmolaritasnya cairan tubuh kita. Jadi di ini kayak rasa haus ini muncul ketika tubuh mengalami kekurangan air atau peningkatan konsentrasi zat terlarut dalam plasma. Dimana itu kalau untuk pusat regulasinya itu sama, dia itu berada di hipotalamus, tapi dia melibatkan si osmoreseptor, dimana itu osmoreseptor ini bisa mendeteksikan peningkatan osmolaritas. Kalau untuk penurunan volume darahnya itu rasa haus itu juga dapat muncul akibat penurunan volume darah, dimana itu contohnya itu kayak
kehilangan cairannya, habis itu volume darahnya malah nurun, habis itu nanti tekanan darahnya malah nurun juga, dimana itu kayak terjadinya aktivasi sistem renin-angiotensin sama angiotensin 2-nya itu meningkat, jadi kayak rasa hausnya itu meningkat di tubuh kita. Kalau untuk mekanisme untuk menghentikan rasa haus itu pasti kayak setelah seorang meminum itu kayak rasa haus itu dapat berkurang. Mana itu kayak bisa terjadi karena reseptor di mulut dan faring, peregangan saluran cerna, sinyal dari lambung dan usus, sama kemudian kayak diperkuat setelah osmolitasnya dan volume cairan tubuhnya kembali normal. Nah, kalau untuk terakhir itu tujuan dari akhir dari regulasi haus ini pasti pertama itu ada keseimbangan cairan tubuh, osmolitas plasma tubuh, sama mempertahankan volume darah, sama mempertahankan tekanan darah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Berikut adalah referensi saya gunakan untuk pembuatan mind map ini. Apabila ada kurang atau salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.